Ini kalau ada Rumini ya, apa sih namanya? Rumini. 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 Kalau ada ini semua nih. Nama aku ya nih. kalau ada Rumini pelajaran ini seru nih Bu nih. Kalau dia kan soalnya masih ini apa namanya? Masih percaya sama gitu-gituan ya. Masih kental ya, masih kental. Makanya dia kalau ngaji di sini banyak ini banyak pertanyaan ya, tapi ya bagus juga. Iya. Pertanyaannya tuh ini nyambung gitu, nggak ngawur kemana-mana. Jadi pertanyaan itu yang lagi dipelajari ya, yang dipelajari dia tanya gitu. Tapi surah ini ya Bu suka jujur gitu terus terang. Jujur dia mah, jujur. Kalau abis ke Solo, abis ke sini gitu, ngomong dia mah. Jujur dia mah, jadi apa namanya? Apa yang dia lakukan itu memang itu kesyirikan, dia memang mengakui dia memang. Jadi bagusnya begitu dia. Kalau pertanyaan juga apa namanya, kalimatnya itu ya, kalimatnya tuh agak ini ya, agak berkelas gitu. Kalimatnya agak berkelas gitu ya. Kayak kemarin saya bilang lain Bu ya orang pelajar sama ini. Dia ini aliyah dia. Aliyah. Dia bilang aliyah. Apa namanya, kemarin waktu bilang ya kalau lawannya Islam kan kafir ya. Kalau begitu selain Islam kafir dong Bu. Ya iyalah. Ya iyalah, selain Islam ya kafir, terus mau disebut apa? Emang orang Kristen itu, maaf ya, non Islam. orang Kristen udah bilangnya kan iya. Kadang-kadang dia suka sadar juga, bukan saudaranya kan sakit ya dibawa ke situ, ada yang nunjukin bawa ke sana. Nah katanya, Bu, diobat aja dari jauh, pakai akhwat. Akhirnya mati juga keselana, udah betapa. Akhirnya mati juga, kakaknya itu. Ya kalau mati mah Ibu udah emang takdirnya Bu ya. Baik Ibu, kemarin sampai mana Bu belajarnya Bu? Sampai dalil orang yang mati Tidak bisa mendengar surat Fatir. Fatir. Ayat 22 gitu loh Bu. Iya. Tapi belum ditulis Sampai situ. sampai situ. Sampai dalilnya. Sampai dalil orang mati tidak bisa mendengar. Fatir 22 Bu ya? Iya Bu. Baik Bu ya. Enggak apa. Wama anta bimusmi'im mang fil kubur Bu ya. Dan kamu sekali-kali Bu ya tiada sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur itu dapat mendengar. Ibu gini Bu ya. Jadi kejadian yang seperti ini itu bukan pada saat ini aja, emang dari dulu juga emang ada gitu Bu ya. Terus apa namanya, karena yang diambilnya yaitu tentang tradisi-tradisi ya, sampai sekarang kan masih dipakai ya. Padahal dari zaman Rasulullah kan ada peristiwa seperti itu diabadikan di Al-Quran gitu Bu ya. Seharusnya orang Islam yang sudah mempelajari Al-Quran seharusnya paham gitu Bu ya. Tapi kan banyak yang nggak paham juga gitu Bu ya, banyak nggak paham juga. Kenapa? Karena masih yang dipakai tradisi gitu Bu ya. Masih taklid gitu ya, masih taklid gitu. Padahal di Al-Quran udah dijelas-jelasin Bu ya, udah dijelas-jelasin apa, yaitu mana sih yang saya dan kamu sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur yaitu dapat mendengar. Tidak Bu ya, surat Fatir Bu ya, Fatir ayat 22 gitu Bu ya. Sampai saat ini juga kan masih banyak orang yang ke kuburan minta-minta, itu namanya kuburiyun Bu ya. Kuburiyun tuh emang persis kayak gini Bu ya, masih banyak orang yang minta-minta ke kuburan. Ini mah fakta Bu ya, fakta, sebab memang banyak Bu ya. Pada saat ini fakta Bu ya, memang banyak gitu Bu ya. Jadi tidak Bu ya, tidak apa Bu, tidak bisa mendengar Bu ya. Apalagi pulang ke rumahnya Bu ya, tidak bisa Bu ya. Karena udah di alam barzah tidak bisa lagi pulang ke rumahnya gitu Bu ya. Tapi ustaz-ustaz masih banyak yang mengatakan seperti itu. Terus orang awam kan percaya. Kenapa percaya? Kan ustaz gitu. Kalau mau harajatan kan ke sana
kamaran nak. Yang ke kuburan ke Iya, ke kuburan minta selamat kan? Iya. Ya, minta selamat itu masih banyak Bu ya. Ya, insya Allah sejarah dulu izin ya, izin terus minta didoakan kan, itu kan masih mayoritas gitu Bu ya. Nah ini Bu ya, alhamdulillah kita bisa mengkaji seperti ini, alhamdulillah Bu ya. Jadi tahu hukum-hukum Allah Bu ya, tahu hukum-hukum Allah gitu ya. Jangan diikutin lagi walaupun itu bilang ustaz gitu ya, jangan apa, jangan diikutin Bu ya. Kan iya tuh ustaz katanya, iya ustaz juga kan ada yang sesuai dengan Al-Quran Al-Hadis Bu ya, dalil, ada yang tidak sesuai dengan dalil kan gitu. Yang diikutin yang mana, yang sesuai dengan dalil gitu Bu ya. Yang sesuai dengan dalil, walaupun itu ustaz, kalau tidak sesuai dengan dalil jangan diikutin gitu Bu ya. Jadi kita tuh nyari apa Bu, nyari yang benar Bu ya, bukan nyari yang baik aja. Baik juga belum tentu benar gitu Bu ya, tapi nyari yang benar gitu Bu ya. Banyak yang berbuat baik Bu ya, tapi tidak benar. Kenapa? Karena tidak benarnya itu menyelisihi Rasul. Apa yang menyelisihi Rasul itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul gitu Bu ya. Begitu kan Bu ya. Jadi jangan dilihat ustaznya, jangan dilihat apa namanya baiknya gitu Bu ya. Baik juga kalau menyelisihi Rasul tidak sesuai, tidak ada dalilnya, tidak boleh diikuti. Paham Bu ya? Iya. Baik. Itu ayat berapa Bu? Ayat 22 surat Fatir Bu ya. Terus baik, kita lanjut Bu ya. Nah kemudian di surat An-Naml, juga menyatakan Bu ya, innaka latusmi'ul mauta gitu Bu ya. Apa kata Allah, ini dua-duanya ayat Bu ya, bukan hadis Bu ya, dua-duanya ayat Bu ya. Terus ada lagi di surat kemarin, di surat Ar-Rum ya, surat Ar-Rum ayat berapa? Iya. Kalau nggak salah ayat 52 ya. 52. Nah itu juga kan ayat juga kan, yang mengatakan yang mati tidak bisa mendengar, tidak bisa dimintai pertolongan gitu kan. Nah, jadi itu kita nemu 3 ayat Bu ya. Nanti ada satu ayat lagi Bu ya, ayat 14, masih 14 surat Fatir. An-Naml ayat 80 Bu ya. Nah Ibu, Surat Ar-Rum surat kemarin di surat berapa? Ayat 52 Bu ya. Terus Al-Fatir ayat 22. Nanti masih ada tambahan nih Bu ya. Nah jadi kalau kita begini, kita masih ngeyel Bu ya. Masih ngeyel apa? Masih ngeyel bahwa yang mati sudah bisa balik lagi Bu ya. Bisa mendengar gitu ya. Jadi itu tidak sesuai dengan dalil Bu ya, tidak sesuai dengan dalil. Yang dipakai kita dalil Bu ya. Apalagi ini dari Al-Quran Bu ya. Gitu. Paham tuh Bu ya? Bu 60 apa 80? 80 An-Naml ya. Sesungguhnya Bu ya, kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar, tidak bisa Bu ya. Jadi maaf Bu ya, apalagi orang mati udah tidak bisa ngelihat Bu, udah tidak bisa berhadapan Bu ya. Nah sekarang umpamanya orang tuli aja berhadapan ya, bisa nggak kita memaksa orang tuli suruh mendengar? Bisa nggak? Nggak bisa, walaupun berhadapan Bu ya. Apalagi orang mati sudah tidak berhadapan. Jadi jelas tidak bisa mendengar dan tidak bisa dimintai pertolongan Bu ya. Nah mereka banyak yang ke kuburan itu kan minta pertolongan, minta berkah kan gitu kebanyakan. Paham Bu ya? Itu jelas emang gitu Bu ya. Minta berkah, minta dilancarkan usahanya, minta macam-macam gitu Bu ya. Jelas Ibu ya. Nah padahal udah jelas di Al-Quran, orang mati tidak bisa mendengar, juga tidak bisa memberikan pertolongan, tidak bisa mengabulkan permohonan. Walaupun teriak-teriak mohon Bu ya, dengan doa Bu ya, teriak-teriak, tetap aja dia nggak dengar dan tidak bisa juga mengabulkan permohonannya gitu. Jelas Ibu ya. Nah itu surat apa Bu? An-Naml Bu ya, ayat 80. Nah ini ada tambahan Bu ya, yaitu
surat Fatir, masih surat Fatir Bu, ayat 13 sama 14 Bu ya. Tulis aja Fatir 13-14 Bu ya. Waladina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. Nah, kitmir ini ini Bu ya. Kitmir ini apa namanya? Selaput Bu ya. Selaput kan, kalau selaput kan tipis banget Bu ya. Nah, di korma itu ada kitmir Bu ya. Nah, soalnya saya baca di itu juga, baca di apa namanya? Di apa? Ya. Di apa namanya, di ini apa, Tafsir. di tafsir itu tadi tafsir taruh di mana tafsir taruh di mana tadi Kayak itu. diselipin di sini. Tapi Oh, belum ya udah enggak dipakai kok. Jadi kitmir itu seperti kulit ari ya. Kulit ari kan tipis banget Bu ya. Nah, kalau umpamanya kan ini mah kan namanya juga bahasa Arab Bu ya, Al-Qur'an ya. Jadi mengumpamakannya ke kitmir itu kulit ari, mengumpamakannya yaitu ke korma Bu ya. Nah, di korma itu kitmir. Ibu tuh kan ibu tadi kan makan korma kan? Iya. Nah itu kan ada selaputnya kan? Iya. Tipis banget kan? Iya. Nah, jadi Ibu, yang namanya selaput setipis itu Bu ya, itu tidak ada apa-apanya gitu Bu ya. Tidak ada apa-apanya. Kalau umpamanya kita mah di sini apa mengumpamanya karena kesalak bisa Bu ya. Salak itu kan ada kulit ari Bu ya. Nah, tapi kalau Allah ini Bu ya, kitmir ini mengumpamanya ke korma ya. Di korma itu ada kitmir. Kitmir itu apa? Selaput ya, ari apa? Ari-ari gitu ya. Apa? Ari-ari Bu ya. Kulit ari ya, kulit ari ya. Saking tipisnya Bu ya. Saking tipisnya gitu Bu ya. Kitmir itu yaitu kulit ari seperti yang ada di buah korma gitu. Kalau kita di sini buah salak Bu ya. Nah, ada kan itu ya kan tipis Bu ya. Nah, baik ya. Ini tadi ayat 13-nya, sekarang ada 14-nya Bu ya. Intad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u ma astajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wala yunabbi'uka mislu khabir. Baik Bu ya. Dan orang-orang yang kamu seru sembah Bu ya. Nah, kan mereka kan menyeru kan kepada kuburan kan? Menyeru kan, yang mereka sembah atau seru menyeru kan? Yaitu selain Allah tiada mempunyai apa-apa. Punya apa? Nggak punya apa-apa kan? Orang mayit di kuburan punya apa? Punya apa Bu? Nggak punya apa-apa kan? Tapi kok dimintai pertolongan, dimintai permohonan, dimintai supaya dikasih keberkahan. Itu Bu ya. Itu ya seperti itu Bu ya. Jadi padahal dia tidak mempunyai apa-apa, kata siapa? Kata Allah Bu ya, kata Allah Bu ya. Sebab bukan orang-orang dulu Bu ya, yang seperti orang-orang sekarang juga banyak. Orang-orang sekarang Bu ya, seperti orang dulu banyak gitu ya, banyak gitu ya. Jadi Ibu, dan orang-orang yang kamu sembah, kamu seru Bu ya, selain Allah tiada mempunyai apa-apa, nggak punya apa-apa. Tapi kok diminta-mintain gitu ya. Maaf ya, saya dulu ziarah ke ini ya, ke Banten Bu ya. Nah, biasa rame-rame gitu ya. Udah gitu apa namanya, juru kuncinya lah ya. Juru kuncinya tuh berdoa. Nah, terus saya disuruh ini terjadi sama saya. Saya disuruh minta ke kuburan, silakan minta apa permohonannya, gitu Bu ya. Silakan minta apa permohonannya. Jadi saya disuruh minta ke mayit Bu ya, ke orang yang ada di kubur itu Bu ya, gitu. Saya jawab, enggak, saya kesini mau mendoakan mayit, kata saya mau ngedoain ahli kubur, bukan mau minta ke ahli kubur.
dia diam Bu ya. Durguntinya diam Bu ya. Malu deh. Iya. Lah kenapa? Ya emang rata-rata begitu Bu ya. Terus yang jualin, nanti di sini ada pelajarannya Bu ya. Yang jualin apa namanya? Yang dibungkus-bungkus itu apa? Kembang. Bukan. Jangan. Bukan. Apa namanya? Jimat. Jimat apa? Kertas itu kan Ya kalau kata jimat apa sih namanya? Bukan jimat, ada Eh, teh. apa Orang sih? namanya Namanya apa? Lupa saya juga. isim. Isim. Ada yang jual isim Bu. jimat orang Jawa, isim orang. Isim Bu ya. Kalau kita ngomong jimat kayaknya ini banget ya. Isim Bu ya. Jadi Ibu itu jualan isim Bu ya, ada yang 100.000 gitu ya. Terus katanya orang sini ada yang beli katanya, tapi berangkat bukan nama saya Bu ya. Katanya gitu ya. 100.000 itu belinya katanya yang 100.000 kan ya. Isim Bu ya. 100.000. Nah, terus 75.000 gitu ya. Diobral lah gitu Bu ya. Terus ini yang ada yang 50.000, ini yang 25.000 gitu Bu ya. Itu isimnya dijualin begitu Bu ya. Ya kalau yang awam ya pada beli Bu. Iya. Kalau yang awam pada beli gitu ya, begitu Bu ya. Itu tidak boleh Bu ya. Isim tidak boleh di apa? Jual beli. Tidak, bukan tidak boleh jual beli kan, tidak boleh tidak boleh dipakai Bu ya. Percayain. Taruh di Iya. Terus ini juga saya aja ini juga udah saya sampaikan Bu ya. Waktu tahun 95 Bu ya. Iya, dukun suka ngasih isim Bu ya. Iya. Tahun 95 saya waktu kursus di Azhar Bu ya. Ustadznya bilang begini katanya, ada mahasiswa katanya beli isim di Blok M katanya gitu. Nah terus iya kalau nggak salah 25.000 pada waktu itu. Kalau nggak salah 25.000 lah. Tahun 95 itu Bu kan mahal ya. Iya, kalau sekarang ratusan lah gitu ya. Nah kemudian si mahasiswa itu dikasih gurunya ini apa gitu ya. Ini ya bagus juga gitu ya. Nanya sama gurunya, itu sama gurunya sama dosen ya pastinya ya, kalau mahasiswa sama dosennya dibuka, pas dibuka itu bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Bacaannya bener Bu ya, tapi kalau dipakai isim nggak boleh, jadinya syirik Bu ya. Baca aja sendiri ya Bu ya kalau Iya, jadi itu bukan untuk dipakai isim, tapi untuk diamalkan, dibaca gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu untuk dibaca, bukan untuk dibungkus, kemudian dipakai isim gitu Bu ya. ya kayak Nah. kakak ipar saya dulu Bu, itu apa anaknya kan sekolah STM kan pada tawuran. Itu anaknya 2 Isim. semua dikasih semua. Iya. Nggak ke bawah, dia di bawah. Nah itu syirik Bu ya, perbuatannya syirik, jadi musyrik Bu ya. Kenapa? Dia kan meyakini isim itu bisa menangkal Bu ya, bisa menangkal bala kan gitu ya, tolak bala gitulah istilahnya, tolak bala gitu ya. Tidak boleh Bu ya, itu namanya musyrik Bu ya, yang berbuatnya musyrik ya, perbuatannya syirik, tidak boleh Bu ya. Nah jadi Bu, dan orang-orang yang kamu seru sembah selain Allah tidak mempunyai apa-apa, jelas ya, kitmir itu tidak mempunyai apa-apa Bu ya, kan tipis banget Bu ya. Iya. Ya cuman disolek aja udah rapuh kan, udah sobek Bu ya. Nah itu kitmir Bu ya. Nah jadi tidak punya apa-apa. Siapa? Yaitu yang diseru. Yang diserunya siapa? Yang di dalam dalam kubur ya. Dia tidak punya apa-apa gitu ya. Walaupun setipis kitmir Bu ya, walaupun setipis kitmir gitu ya, itu di tafsir di Ibnu Katsir Bu ya. Itu adanya di surat surat Fatir Bu ya, sebelum Yasin Bu ya. Nah baik Bu ya. Kemudian walaupun setipis kulit ari gitu ya. Jadi boro-boro mau ngasih berkah orang ya, boro-boro mau nolong orang ya, dia aja seperti kitmir ya, seperti apa Bu, kulit ari ya, walaupun setipis kulit ari dia tidak punya apa-apa, walaupun setipis kulit ari Bu ya, apalagi untuk memberikan mengabulkan permohonan gitu ya.
boro-boro Bu ya, orang setipis kitmir juga tidak, setipis kulit ari juga tidak punya gitu ya, tidak punya apa-apa. Paham tuh Bu ya? Iya. Nah, jadi kalau ke kubur itu mendoakan Bu ya, jangan meminta gitu ya. Baik. Jika kamu menyeru mereka ya, merekanya itu kuburiun Bu ya, merekanya itu yang di kuburan Bu ya. Iya. Yang di kuburan Bu ya. Jika kamu menyeru mereka, ini kan terjadi Bu ya, turun ayat itu karena ada terjadi kan? Iya. Turun ayat itu karena ada terjadi Bu ya. Nah, sampai saat ini masih banyak orang yang seperti itu gitu Bu ya. Kenapa? Ya karena nggak mengkaji Al-Quran Bu ya. Kalau mengkaji Al-Quran ya nggak paham lah Bu ya, nggak paham, ngerti gitu ya. Nah, maaf Bu ya, kadang-kadang udah ustadz, udah sarjana gitu Bu ya, kadang-kadang juga ceramahnya begitu Bu ya. Wah, dulu yang ceramah di Bu Samasi mau berangkat gitu, mudah-mudahan katanya Pak Samasi hadir di sini. Itu kan apa namanya, orang kalau yang ngaji di sini Bu ya, mustahil ya. Tapi kalau mereka makan asa dipangmenangkan gitu ya. Kan mereka kan masih pada percaya begitu. Iya kan? Tuh waktu ada yang meninggal katanya kelihatan di luar datang katanya ketawa. Terus ada yang duduk katanya mamanya Taufik ya. Kan mamanya Taufik kan gemuk ya dulu. Kan pernah ngaji di sini juga Mama Taufik ya. Nah, katanya geser-geser mulu katanya, kenapa? Dia duduknya dekat itu katanya. Nah itu kan asa dibela Bu ya, asa dibela kan. Kenapa? Ustadznya bilang begitu ya, ustadznya bilang katanya mudah-mudahan Pak Samasi hadir di tengah-tengah kita ya. Pak Samasi 3 hari meninggal ya, iya kan? 3 hari meninggal kan? Pas dia berangkat. Iya. Sama Iya. Pak Samasi kan mau berangkat 3 hari, mau berangkat seminggu kan? Nah terus Pak Samasi meninggal 3 harinya kan bikin acara kan. Nah terus manggil Ustadz itu kan. Nah Ustadz itu bilang mudah-mudahan Pak Samasi katanya hadir di tengah-tengah kita gitu kan. Saya hadir di sana, datang, iya gitu. Jadi apa Bu? Juang geledek lagi pun sama sih. Itu Bu ya. Jadi orang-orang yang pada ngaji Bu ya, diserahkan begitu. Asa dipangmenangkan kalau ke bahasa kesehariannya mah ya. Asa apa? Asa Diberi kekuatan. Apa dibenarkan gitu ya, dibenarkan pendapat dia itu dibenarkan. Kenapa? Karena ustadz itu kan sarjana kan, sarjana IAIN kan. Ya Allah, saya bilang. Nah gitu. Meninggal itu John geledek. Pak Samasi apa Bu Samasi? Pak Samasi. Pak Samasi ya. Nah, jadi gitu Bu ya. Jadi Bu, jadi kita jangan terlena sama titel Bu ya. Jangan terlena sama titel. Buktinya dia titel sarjana masih mempercayai orang mati hadir gitu kan. Nah, kita kan mempelajari kan nggak bisa Bu ya. Orang yang udah di alam barzah tidak bisa pulang ke dunia. Paham Bu ya? Gitu. Jangan mentang-mentang sarjana terus dipercaya, nggak boleh Bu ya. Mau sarjana kayak mau apa, kalau tidak sesuai dengan dalil tidak boleh diikuti. Paham Bu ya? Nah, jika kamu menyuruh mereka Bu ya, yang pada mati itu ya, mereka tiada mendengar seruanmu. Kan begitu ya. Tiada, kan itu udah berapa ayat kita dapat ya. Tidak mendengar seruanmu ya. Dan kalau mereka akan mengingkari kemusyrikanmu Bu ya, dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagai Bu ya, yang diberikan oleh yang maha mengetahui ya, yaitu Allah Bu ya. Jadi seperti itu. Tidak Bu ya, mau berdalih apapun tidak bisa orang yang meninggal mendengar Bu ya. Orang yang sudah meninggal mendengar seruannya Bu ya, atau mendengar panggilannya, tidak Bu ya. Jadi ditanya sama Allah Bu ya, apakah kamu bisa ya menjadikan orang tuli mendengar? Bisa enggak?
nggak bisa, walaupun hadap-hadapan Bu ya, nggak bakalan bisa. Orang tuli ya diajak ngomong, kecuali dengan isyarat gitu Bu ya. Apalagi orang yang sudah mati. Jelas Ibu ya. Nah ini Bu ya, Fatir ayat 13 dan 14. Jelas Ibu ya. Fatir 13-14, terus Fatir 22, kemudian An-Naml 80, kemudian Ar-Rum 552. Nah, ini pelajarannya hampir sama dengan surat di Ar-Rum Bu ya. Jelas Ibu ya. Baik. Ibu udah kan kadang-kadang orang Bu ya, ada yang kalau di kuburan gitu ya, pas nguburin orang ya suka suara jadi suara Bu ya. Apabila dikatakan kepadamu Bu ya, jadi suara apakah yang terkadang-kadang ya Bu terdengar Bu ya, yaitu di sekitar sebagian kubur Bu ya. Kadang-kadang gitu Bu ya, kadang-kadang terjadi itu Bu ya. Kadang-kadang terjadi itu. Orang yang meninggal Bu ya, yang itu perkaranya dibesar-besarkan ya oleh orang awam. Kalau orang awam kan gitu Bu ya, segala-galanya dipercaya, segala-galanya iya bener kok kan gitu Bu ya. Nah itu bukan yang meninggalnya. Yang meninggal mah udah nggak bisa ngapa-ngapain, boro-boro ada bisik-bisik ngomong gitu ya. Tidak Bu ya. Itu apa Bu? Itu adalah setan dari golongan jin. Supaya apa? Supaya orang-orang awam percaya. Ngajak apa? Ngajak kepada kesirikan kan? Iya, jin ya. Setan dari golongan jin mengajak kesirikan kepada manusia. Kalau manusianya awam, makanya harus belajar Bu ya. Nah kalau kita belajar Ibu ya, itu adalah suara Bu ya, setan dari golongan jin, bukan suara yang meninggal Bu ya. Nah, kalau orang awam kan sekarang memang yang belajar sedikit Bu ya, yang makan sedikit. Kalau orang awam kan langsung percaya Bu. Iya. Itu bener kok ada suara kok. Itu bener kok ada suara kok. Itu bener kok ada suara kok. Itu orang mati gitu kan ya. Yang mati dikubur ada suara. Nah, itu adalah tipu daya setan dari golongan jin Bu ya. Supaya apa? Supaya orang awam percaya. Nah, kalau orang awam percaya kan sirik kan. Nah kalau udah sirik jadi teman siapa? Teman dia. Ya dia nyari teman, ya. Jadi Ibu, kalau setan dari golongan jin Bu ya, nyari teman yaitu dengan berbisik-bisik Bu ya, datang ke hati ya. Tapi kalau setan dari golongan manusia berbisik-bisik langsung ke kuping, langsung ada wujudnya ya. Iya, langsung ada wujudnya. Itu Bu, itu setan dari golongan manusia Bu ya. Nah, jadi setan itu ada dari setan halus Bu ya. Saya baca di terjemah apa namanya? Buya Hamka Bu ya. Baca terjemah di Buya Hamka Bu ya, setan itu ada setan dari golongan jin yaitu namanya setan halus. Ada setan dari golongan manusia namanya setan kasar gitu Bu ya. Nah, kalau setan kasar mah kan bisa adep-adepan, gitu Bu ya, bisa adep-adepan. Nah, tapi kalau setan dari golongan jin yaitu memperdengarkan suara Bu ya, memperdengarkan suara supaya mereka percaya yang mati itu ngomong gitu. Paham tuh Bu ya? Jelas Ibu ya? Nah, jelas kenapa? Ya jelas orang apa namanya? Ada yang dibaca ayat Bu ya. Ya jelas yang dibaca ayat Bu ya. Jadi Ibu, kita belajar itu Bu ya untuk merubah pola pikir ya. Pola pikirnya apa Ibu ya? Jadi yang tadinya jadi kalau menyampaikan Bu ya, saya kan menyampaikan Bu ya, menyampaikan itu jangan abu-abu Bu ya. Jangan subhat gitu Bu ya. Kalau abu-abu subhat bingung nanti yang nerima gitu Bu ya. Tidak boleh, harus jelas Bu ya. Kalau umpamanya pelajarannya ini perbuatan ini sirik, katakan sirik Bu ya. Jangan gini dibelit-belit supaya jangan jadi sirik. Itu ada Bu ya. Nah, jadi jangan dibikin apa. Kalau kata agama perbuatan ini sirik, katakan itu sirik. Enggak usah takut Bu ya. Nanti kalau umpamanya saya mengatakan ini bidah, ini syirik, ini kurofat, ini tahayul, nanti jamaahnya pada bubar. Ya sabar amat. Ya, saya mah yang penting ya Bu, yang namanya pengajian nyampein Bu ya yang benar Bu ya, bukan takut kehilangan jamaah Bu ya.
Takutnya kesinggung dia orang kaya. Nggak bisa Bu ya. Nggak boleh. Takut Iya. kehilangan. Nggak boleh Bu ya, nggak boleh. Kita sebagai penyampai Ibu ya, katakanlah katakanlah guru gitu ya, menyampaikan itu harus jelas Bu, nggak boleh abu-abu ya. Kalau kata Al-Quran, kata agama ini syirik, katakan syirik, jangan diputar balik gitu Bu ya. Kalau kata agama ini bidah ya, katakan, jangan diputar Bu ya, nggak boleh. Jadi nanti jamaahnya bingung Bu ya. Kalau ini dah, ya katakan bidah, nggak usah takut kehilangan jamaah. Saya mah nggak takut kehilangan jamaah. Yang penting saya bisa menyampaikan yang benar, kemudian sama mereka dipakai. Sekarang gini Bu ya, Ibu, untuk apa ngadain pengajian kalau nggak berani menyampaikan bidah, nggak menyampaikan syirik, nggak berani menyampaikan khurafat, nggak berani menyampaikan tahayul? Untuk apa? Lah, biarin sepinter apapun, kalau masih mengerjakan kesirikan nggak bisa masuk surga gitu. Kalau masih mengerjakan bidah, kata Nabi masuk neraka kan gitu. Khurafat apa itu? Nah, kalau umpamanya jamaahnya banyak tapi tidak berani menyampaikan tentang syirik, tentang bidah, tentang khurafat, nggak berani. Kenapa? Takut jamaahnya tersinggung. Nah, ada tersinggung nanti jamaahnya nggak ngaji lagi. Nggak boleh kayak gitu ya. Ya, jadi Bu, kalau menyampaikan agama harus apa Bu? Harus jelas, tidak boleh abu-abu, ya, tidak boleh tidak boleh takut kehilangan jamaah Bu ya. Jadi kalau kata agama ini syirik, katakan syirik, kata agama ini bidah, katakan bidah. Kalau ini kata agama batil, katakan batil Bu ya. Jangan batil, dikatakan hak Bu ya. Dikatakan. Jadi kalau buruk ya katakan buruk. Jadi kesasar Gitu Bu ya. Iya. Jangan takut Bu ya. Kalau saya nggak masalah. Sebab apa? Sebab yang saya sampaikan itu untuk untuk bekal ke akhirat, supaya kita tidak syirik, kita tidak bidah, kita tidak khurafat, kita tidak tahayul, itu bisa masuk surga ya. Walaupun sebentar apapun Bu ya, kalau masih mengerjakan syirik, mengerjakan bidah, khurafat, tahayul, itu nggak bisa masuk surga Bu ya, pasti masuk neraka gitu Bu ya. Nah, jadi saya menyampaikan itu supaya ibu-ibu nggak masuk neraka, supaya ibu masuk surga. Apa? Untuk menghilangkan syirik, untuk menghilangkan bidah, untuk menghilangkan khurafat, untuk menghilangkan tahayul, untuk menghilangkan kebatilan, kan gitu ya. Kan saya itu yang disampaikan sama saya. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya bisa masuk surga, kan gitu. Lah kalau ngaji nggak pernah menyampaikan kesirikan, kebidahan, tahayul, khurafat, iya, yang namanya syirik berjalan syirik, yang namanya bidah berjalan bidah, mana bisa masuk surga? Kan gitu. Kan udah jelas. Iya, Bu. Hah? Ngumpatin hak. Yang betul yang hak Bu ya. Jadi iya. Paham Bu ya. Jadi apa saya tujuannya? Karena ini kan memang pelajarannya tauhid Bu ya. Supaya kita tidak syirik, supaya masuk surga. Kenapa orang syirik tidak masuk surga gitu kan? Saya menyampaikan tentang bidah, kenapa? Yaitu supaya ibu-ibu tidak bidah, supaya masuk surga. Sebab kalau orang bidah masuk neraka. Kata siapa? Kata Nabi kan. Setiap mukadimah kan saya sampaikan kulu bidatin dolalah gitu ya. Kulu bidatin dolalah gitu kan. Kulu bidatin finar. Kan Nabi yang bilang itu. Yang bidah itu kan finar, masuk neraka kan. Jangan dikatakan lagi enggak semua bidah dolalah kok, enggak semua bidah dolalah kok. Saya nggak bakalan berani nyampein itu Bu ya. Semua bidah adalah sesat. Paham ya? Jadi kalau ngaji sampaikan supaya jamaahnya bisa masuk surga Bu ya. Kalau nggak disampaikan tentang kesirikan, tentang bidah, mereka masih berjalan dengan kesirikannya, masih mereka berjalan dengan kebidahannya, masih mereka berjalan dengan tahayulnya, dengan khurafatnya, nggak bisa masuk surga. Paham tuh Bu ya? Jelas Ibu? Jelas Bu ya. Baik ya. Jadi untuk apa itu Bu ya? Untuk melabuhi apa Bu? Melabuhi orang-orang yang awam Bu ya. Orang yang awam akan percaya Bu ya. Padahal itu suara suara setan dari golongan jin Bu ya. Supaya orang awam percaya. Kalau orang awam percaya jadinya syirik kan. Jadi syirik jadi teman siapa? Ya itu kan, setan itu kan mencari teman. Ya, mencari teman dari golongan manusia gitu. Paham Bu ya? Nah,
kalau ibu nggak ngaji begini nanti ibu apa Baca ya. nanti masih percaya dengan suaranya orang mati, ada suaranya orang mati bisa datang ke rumah? Enggak Bu ya, jangan. Ibu walaupun itu bererot titelnya Bu ya, kalau tidak sesuai dengan dalilnya, dengan Al-Quran Al-Hadis, nggak usah diambil ya, nggak usah ikutin. Jelas Ibu ya? Ya. Baik, masih ada waktu. Masih Masih Tapi 10 menit. ini udah 35 Bu, anak-anak tuh kemarin itu untuk tajalub aja Bu ya. Anak-anak itu minimal 30. Sebab ini Ibu enggak tutup dulu ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.